Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1841. Chapter 1841 Abyssal Outburst. Tembak semua meriam sekunder. Fokus pada ruang udara di atas kapal perang berukuran sedang dan kecil. Pasukan Misha harus tetap berada di dalam perisai pelindung dan menembakkan sesuka hati keluar. Hindari konfrontasi langsung. Setelah pesanan ini dikirim, cahaya pekat keluar sekaligus. 3 armada besar berusaha melemahkan hujan ungu hitam yang turun dari langit dengan serangan energi. Pada saat yang sama, banyak amunisi jiwa sisik besar ditembakkan ke siluet raksasa di kejauhan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Namun, setelah menyelesaikan serangannya, paus raksasa itu tenggelam dan dengan cepat terjun ke dasar laut. Satelit kehilangan targetnya, tetapi peralatan pendeteksi lainnya masih bisa memantau keberadaannya. Sementara makhluk raksasa itu menyelam, sekali lagi ia mengirimkan gelombang besar ke arah 3 armada besar. Gelombang tersebut mengandung sejumlah besar energi yang mengganggu perangkat jiwa pengintai. Tanda tangan paus menjadi buram pada pemindai tentara Dewa Laut. Cepat, letakkan semua perangkat jiwa pengintai ke pengaturan tertinggi dan kunci posisinya, teriak Chen Zhiyu mendesak. Mereka akan menjadi buta dan tuli tanpa kemampuan untuk mendeteksi posisi lawan. Ini pasti akan menjadi situasi paling berbahaya bagi mereka. Kemudian, seluruh laut tiba-tiba mendidih. Arus laut yang ganas muncul di laut hampir seketika, dan gelombang yang menggelora muncul seketika. Gelombang besar, setinggi puluhan meter, melonjak dan mengubah seluruh laut menjadi lebih gelap. Seluruh laut dan elemen air telah menjadi musuh 3 armada besar. Semua peralatan pengintaian menjadi tidak berguna. Beberapa kapal perang yang lebih kecil terlempar ke atas oleh gelombang tiba-tiba. Tiba-tiba, 3 armada besar itu berantakan. Nyala api mulai muncul di laut. Perisai kapal perang yang lebih kecil rusak dan amunisi mereka disulut oleh hujan asam korosif, memicu serangkaian ledakan simpatik. Energi jiwa binatang terbatas. Bagaimanapun, Feng Hao Douluo peringkat dewa tidak diizinkan muncul di dunia ini. Meskipun demikian, energi alam tidak terbatas. Terlepas dari seberapa kuatnya 3 armada besar federasi, mereka tetap rentan ketika dihadapkan pada supremasi alam. Ekspresi Chen Zhiyu berubah drastis. Dia merasa panik untuk pertama kalinya. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan dari semuanya, dan dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Cepat, segera cari bala bantuan dari markas. Cari bala bantuan. Sirene peringatan dari Korps Tentara Pusat telah menggelegar sejak monster jiwa laut yang sangat besar itu muncul. Mereka juga memantau situasi. Tidak perlu bagi Chen Zhiyu untuk meminta bala bantuan ketika kuas Dewa Douluo Yu Guanzi telah mengirimkan pesanan. Pasukan udara dari Korps Angkatan Darat Pusat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut bersiap untuk lepas landas dan bertempur. Undang personel berpangkat tinggi dari Pagoda Jiwa, Akademi Shrek, dan Sekte Tang untuk rapat. Dewa Perang di Balai Dewa Perang, bersiaplah untuk bertempur. Perubahan di laut terjadi begitu tak terduga sehingga semua orang di tempat kejadian menjadi lengah. Pesan peringatan Gu Yuena baru saja tersampaikan saat musuh muncul. Penatua Chen, makhluk besar apa itu? Bisakah kamu mengenalinya? Yu Guanzi bertanya pada Chen Xinji. Mengenai masalah pertempuran laut, tidak ada yang lebih berpengalaman selain Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Dia pasti yang pertama dari semua pria dalam pertempuran di laut. Selain itu, dia paling akrab dengan lautan karena dia adalah Douluo Laut Tanpa Batas. Chen Xinji memiliki ekspresi serius. Sama seperti putranya, dia belum pernah melihat makhluk laut sebesar itu. Kami masih belum tahu apa itu. Kami berspekulasi bahwa itu adalah makhluk jiwa laut tipe paus, tapi ini pertama kalinya kami melihat yang sebesar ini. Kita hanya bisa berdoa agar makhluk itu tidak ada hubungannya dengan bidang abisal. Dilihat dari bagaimana ia mampu memanipulasi fenomena astronomi dan laut, paling tidak ia adalah Feng Hao Douluo peringkat semu. Basis budidayanya bahkan lebih unggul dari saya. Selain itu, ia mengandalkan laut untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kapal perang biasa kita. Komandan tertinggi, saya meminta izin untuk pergi ke sana secara pribadi dan membantu 3 armada besar untuk menstabilkan situasi. Diberikan. Yu Guanzi telah menunggu permintaan ini darinya. Di sisi lain,
Kemampuan bertarung yang dibawa oleh Doulo Chen Xinji Laut Tanpa Batas pasti akan meningkatkan kekuatan mereka setidaknya 30%. Lebih jauh lagi, mereka akan dengan mudah dapat mengelola musuh yang menakutkan dengan bantuan kuasi God ini. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan keras tiba-tiba datang melalui komunikator garis depan di pos komando, menarik perhatian semua orang dengan segera. Mereka semua memandang berbagai komunikator jiwa yang tergantung di dinding secara bersamaan. Mereka tercengang ketika mereka menemukan bahwa ledakan itu berasal dari lokasi yang tepat di mana tentara Dewa Darah sedang membangun arai besar Dewa Darah. Itu juga merupakan lokasi di mana lorong abisal telah ditutup. Situasi yang paling mereka takuti telah tiba, dan itu terjadi pada saat yang genting. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perubahan ekspresi yang drastis secara bersamaan. Nyatanya, Yu Guanzi tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan cemas, "Apa yang terjadi?" Apa yang terjadi selanjutnya menjawab pertanyaannya. Pilar cahaya abu-abu hitam besar ditembakkan dari bawah tanah dan menghancurkan seluruh arai besar Dewa Darah yang belum selesai. Meskipun tembakan artileri di daerah sekitarnya telah diluncurkan dengan cepat, itu segera tertelan saat memasuki pilar cahaya abu-abu hitam. Sosok gelap terbang keluar dari pilar cahaya abu-abu hitam. Mereka adalah Guardian Longhorn Beetle yang besar. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya melompat dari punggung kumbang penjaga Longhorn abisal ini seperti segerombolan lebah dan menyerang ke segala arah. Ya, lorong abisal telah terbuka sekali lagi dan makhluk abisal telah kembali. Sebelum Yu Guanzi dapat mengirimkan pesanan, semua sistem pertahanan dihidupkan. Ledakan keras datang dari gudang perangkat jiwa mereka. Tule telah tenang beberapa saat yang lalu, tetapi amunisi jiwa dan balok jiwa yang tetap mengubahnya menjadi kekacauan yang kacau dalam sekejap. Terkejut, Yu Guanzi segera menoleh ke Doulo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan berkata, "Penatua Chen, kamu harus pergi ke tentara Dewa Laut. Kami tidak bisa kehilangan kendali atas air. Kami tidak akan bisa mencegah makhluk abisal menyerang jika mereka menembus perisai pertahanan laut." "Tentu," jawab Chen Xinji. Dia berbalik dan pergi. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menjaga semua orang di sana, jadi dia harus pergi kemana dia bisa menggunakan kemampuannya secara maksimal. Yu Guanzi menoleh ke arah Gu Yuena dan berkata, "Tuan Pagoda Gu, maaf merepotkanmu. Tolong pimpin pembangkit tenaga spirit pagoda Anda dalam pertarungan." "Baik." Gu Yuena mengangguk. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Baginya, energi abisal juga sangat berarti. Serangan tak terduga itu mengejutkan seluruh Legiun Federal. Satu-satunya keberuntungan yang mereka miliki adalah bahwa mereka belum menarik pasukan. Angkatan bersenjata federasi yang paling tangguh masih berada di lokasi. Akademi Shrek dan Kam Sekte Tang disiagakan hampir pada waktu yang bersamaan. Ling Zichen masih memulihkan diri, melompat dalam sekejap mata. Dia dengan cepat berlari keluar ruangan dan berlari ke Life Subtree untuk melihat ke kejauhan. Dari posisinya, dia bisa melihat bombardir dan suara tembakan artileri terdengar dengan jelas. Ling Zichen mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka telah pulih begitu cepat. Sepertinya surga abadi bukanlah pukulan fatal bagi mereka. Mereka masih bisa berubah menjadi energi abisal dan dibangkitkan nanti bahkan setelah dihancurkan oleh surga abadi. Surga abadi hanya bertindak sebagai balok dan hanya menggunakan sekitar sepertiga dari total kapasitasnya. Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Life Subtree di sampingnya. Menurut permintaan Roh Kudus Doulo Yali, dia tidak diizinkan untuk pergi karena luka parahnya. Butuh waktu nutrisi Life Subtree untuk menyembuhkannya, terutama untuk mengisi kembali sumber kehidupan tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 1842. Chapter 1842 Perang Kembali. Dia tidak mungkin memanfaatkan surga abadi sekali lagi. Setelah menggunakannya sebelumnya, Yali menyatakan bahwa dia tidak dapat menyembuhkan semua kerusakan yang terjadi pada tubuh Ling Zichen karena lukanya tidak dapat diobati. Dia mungkin bisa pulih setelah periode waktu yang lama, tapi itu juga belum pasti. Yali mengatakan kepadanya secara pribadi bahwa akan sulit baginya untuk hidup melewati usia 60 bahkan jika dia bisa pulih. Ini karena ledakan itu telah melukai sumber asalnya terlalu parah. Ling Zichen tidak memberitahu siapapun tentang ini, jadi hanya dia yang menyadari hal ini. Makhluk abisal ada di sini lagi, tapi ini membuat matanya bersinar aneh. Dia fokus ke arah pemboman sekali lagi. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya.
Dia menyalakan layar jiwanya dan dengan cepat memasukkan serangkaian angka untuk membukanya. Dia dengan cepat mulai membereskan beberapa informasi yang dikumpulkan selama beberapa hari terakhir. Data ini adalah harta paling berharga bagi Sekte Tang. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan keributan yang terjadi di luar. Tak seorang pun dari Akademi Shrek atau Sekte Tang akan mencarinya saat ini. Dia tidak bisa melawan, jadi mereka tidak akan tahu apa yang Direktur Pusat Penelitian mereka lakukan. Di puncak gunung yang sama, hampir semua Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek telah keluar dari barak mereka dan menatap ke kejauhan. Ekspresi semua orang sangat serius. Legiun Abisal ada di sini lagi, dan mereka tidak memiliki surga abadi lagi. Tidak ada lagi perbedaan antara kedua belah pihak. Mereka juga baru saja menerima kabar bahwa 3 armada besar telah disergap. Ini pasti akan menjadi pertarungan head-to-head yang mengerikan. Itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka semua. Douluo Zhangxin yang asmara, Roh Kudus Douluo Yali, Douluo Long Yewe gelap terang, Titan Douluo Yuanen Zentian, dan beberapa limit Douluo lainnya telah berkumpul. Zhangxin berkata, lawan pasti menyadari apa yang kita lakukan di sini di pihak kita. Mereka tidak akan membiarkan Grid Array Dewa Darah diselesaikan, jadi mereka memilih untuk meluncurkan serangan sekarang. Selain itu, saya yakin mereka datang dengan kesiapan penuh, jadi perbedaan antara kami dan mereka bahkan lebih kecil. Selain itu, Abyssal Plane pasti tidak akan menahan apapun kali ini. Tanpa surga abadi, Abyssal Plane bisa bertarung dengan jumlah yang banyak. Elder Long, apakah Anda punya saran? Markas Komando sudah meminta bala bantuan. Tanpa ragu, Elder Long menjawab, Wulin masih harus meninggalkan kultivasi pintunya. Tentara dari Balai Douluo Sekte Tang akan bertindak sebagai pasukan tempur utama kali ini. Kami tidak bisa berpisah lagi. Kami harus tetap berkonsentrasi sebagai pasukan tempur utama. Saya mengusulkan orang-orang dari Akademi Shrek bergabung dengan pasukan Sekte Tang untuk sementara dan terlibat dalam pertempuran bersama. Kita harus berusaha mengurangi korban jiwa sebanyak mungkin. Tentu, kami para veteran akan bertarung melawan Feng Hao Douluo dari Abyssal Plane. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan dan bertanya-tanya, apa yang dia lakukan sekarang. Tentara Dewa Laut telah disergap. Tentunya, dia tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Musuh mampu melakukan serangan dari dua sisi secara bersamaan. Pertarungan ini akan sama sulitnya dengan yang sebelumnya bahkan tanpa Grid Array pembunuh darah penguasa. Zhangxin mengangguk dan berkata, ini satu-satunya cara. Saya tidak menyangka Abyssal Plane akan meluncurkan serangan lain secepat ini. Saya berharap Wulin dapat kembali kepada kami dengan cepat. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit tanpa tombak naga emasnya. Pusat kekuatan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek segera berkumpul. Douluo Zhangxin yang asmara memimpin pasukan dari Sekte Tang di samping banyak Feng Hao Douluo dari Aula Douluo. Ada 15 judul Douluo di antara mereka dan 5 dengan basis budidaya peringkat Hyper Douluo. Seandainya bukan karena bencana besar kota Shrek, pasti ada lebih dari itu. The Light Dark Douluo Long Yewe adalah pemimpin Akademi Shrek. Ada juga banyak limit Douluo selain Shrek Seven Monsters dan semua prajurit elit dari generasi muda. Ini termasuk Wu Zhangkong, Lan Muzi, Tang Yingmeng, Beruang Senja Yang Nianxia, Jade Snake Zheng Yiran, Immortal Su Yucheng, Sakler Luo Guixing, Hel Wusiduo dan mereka yang berasal dari generasi yang sama dengan Tang Wulin. Mereka tidak berperan dalam pertempuran sebelumnya karena surga abadi digunakan, tetapi mereka siap untuk terlibat dalam pertempuran kali ini. Zhangxin memandang semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam, kalau begitu saya akan mengambil alih otoritas. Sampai Tang Wulin kembali, aku akan memimpin kita ke dalam pertempuran sebagai satu kesatuan. Silakan bergabung dengan saya, sesama limit Douluos. Target kami adalah pusat kekuatan Abyssal peringkat Raja dan Raja. Makhluk Abyssal dapat dibangkitkan melalui energi daur ulang. Namun, semakin hebat makhluk itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit kembali. Kita harus mencoba yang terbaik untuk melemahkan mereka semaksimal mungkin. Sisanya akan dipisahkan. Tentara dari Douluo Hall akan dibagi menjadi 10 skuadron dengan masing-masing 100 orang. Semua judul Douluos dari Akademi Shrek, tolong bagikan dirimu secara merata di skuadron. Kami akan terlibat dalam pertempuran dengan setiap skuadron sebagai satu kesatuan. Gunakan Misha sebagai kekuatan tempur utama selama fase sebelumnya dan cobalah untuk menghemat energi kami sebanyak mungkin. Saling membantu. Bisakah semua orang mengerti saya? Dimengerti, mereka semua menjawab serempak.
Zhang Xin melihat ke arah Wu Zhangkong dan berkata, "Zhangkong, kamu harus bergabung dengan Lan Muzi, Tang Yingmeng, dan 7 monster Shrek untuk membentuk satu skuadron. Tambahkan Sima Jinchi juga. Itu berarti total 10 orang. Skuadron ini akan bertugas menyelamatkan yang lainnya. Saat satu skuadron mengalami kesulitan, skuadron ini akan memberikan bantuan. Anda akan memerintah mereka." Tentu, Wu Zhangkong memiliki ekspresi sedingin es seperti biasanya. Alasan Zhang Xin menugaskannya untuk bertanggung jawab atas skuadron penyelamat yang sangat penting ini daripada Lan Muzi, yang basis kultivasinya lebih tinggi, terutama karena hampir semua Shrek Seven Monsters telah dibudidayakan di bawah pengawasannya. Tampak jelas bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan mereka. "Baiklah, kita berangkat sekarang. Ayo pergi." Saat dia berbicara, Zhang Xin telah memimpin untuk melompat dan naik ke langit. Banyak limit Douluo termasuk tubuh Douluo Aruheng dengan basis budidaya peringkat limit Douluo mengikuti di belakang dan melompat mengejarnya. Mereka berlari menuju medan perang. Sisanya juga mengikuti dengan cermat. Wu Zhangkong memimpin skuadron penyelamat ke langit, diikuti oleh pasukan Sekte Tang. Pasukan Tang Sekte akhirnya mengungkapkan sumber daya fantastis mereka pada saat itu. Ada kilatan cahaya yang berubah menjadi misya yang sangat besar. Setiap orang dari mereka seluruhnya hitam yang berarti mereka adalah Hyper Misya. Bukan apa-apa untuk memiliki 1 atau 2 misya hitam dalam pasukan, tapi memiliki seluruh pasukan cukup mengesankan. Hanya organisasi master jiwa seperti Sekte Tang dan Pagoda Jiwa yang mampu membeli sumber daya semacam itu. Pagoda Jiwa kaya, tetapi sebagian besar arah penelitian mereka diinvestasikan pada jiwa roh. Masih ada beberapa perbedaan dalam sumber daya teknologi antara mereka dan Sekte Tang, yang memiliki sejarah yang kembali 2 kali lebih lama. Sementara itu, perang sudah berjalan lancar di medan perang. Guardian Longhorn Beetles yang sangat besar menerjang keluar dari Abyssal, membawa Feng Hao Douluo Abyssal dari klan yang berbeda. Kumbang segera mengubah tubuh mereka menjadi perisai untuk melindungi prajurit elit mereka. Mereka menggunakan ketahanan luar biasa mereka untuk menahan serangan ganas putaran pertama dari militer federal. Untuk menyegel lorong Abyssal, Korps Tentara Federasi yang hebat tidak melakukan usaha apapun dalam menyiapkan berbagai macam senjata jiwa pertahanan sisik besar di daerah sekitarnya. Tidak hanya garis pertahanan diletakkan di dekatnya, banyak senjata jiwa serangan berskala besar dan super besar di puncak gunung yang jauh juga diarahkan ke lokasi mereka. The Guardian Longhorn Beetle sangat tahan lama, tapi satu masih akan terbunuh sesekali di bawah bombardir berat dari tembakan artileri. Makhluk abisal yang terkena serangan gila itu memakan korban. Satu persatu, mereka berubah menjadi kabut hitam kelabu. Sinar abu-abu kehitaman di dalam lorong abisal telah berhenti berdenyut, menampakkan lubang hitam pekat dari sebelumnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan dalam menggema melalui lorong abisal, dan makhluk abisal dengan tubuh kolosal merangkak keluar dari dalam. Soul Land 3 Chapter 1843. Chapter 1843 Naga Roh Abisal. Makhluk itu benar-benar menakutkan. Itu tampak seperti kadal raksasa. Kepalanya sangat besar dan memakan hampir sepertiga dari panjang tubuhnya. Panjangnya lebih dari 50 meter, yang dianggap sebagai ukuran besar di antara makhluk-makhluk abisal. 4 anggota badannya tebal dan kuat saat merangkak di tanah. Itu benar-benar tertutup sisik abu-abu dan hitam yang tersusun rapat. Ciri yang paling menonjol adalah matanya. Matanya yang menonjol terdiri dari segmen yang tak terhitung jumlahnya di dalam yang memancarkan cahaya biru yang mengerikan. Setelah makhluk abisal itu merangkak keluar, matanya tiba-tiba bersinar biru cerah. Tubuh kolosalnya bermandikan cahaya biru dan kemudian menghilang ke udara tipis. Di markas Komando Militer Federal, Yu Guanzi telah mengawasi garis depan dengan cermat sepanjang waktu. Dia merasa lega ketika dia menerima pembaruan bahwa pusat kekuatan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Kemudian, dia melihat makhluk abisal kolosal itu berkamuflase. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa melihatnya lagi? Nyalakan semua perangkat jiwa pendeteksi. Kami tidak bisa membiarkannya bersembunyi. Tepat pada saat makhluk kolosal itu menghilang, Yu Guanzi merasa menggigil di punggungnya. Dia segera memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa monster ini akan sangat berbahaya. Semua perangkat jiwa pendeteksi dihidupkan, tapi kemudian teriakan yang sangat tajam keluar dari lorong abisal. Raungan itu berubah menjadi gelombang suara yang menantang semua perbandingan dan mendatangkan malapetaka di seluruh medan perang. Ledakan hebat dan tembakan artileri di medan pertempuran tenggelam oleh lolongan.
Bahkan Yu Guanzi di pos komando merasa ada sesuatu yang meledak di telinganya. Itu membuat pikirannya langsung kosong. Dia adalah Feng Hao Douluo dengan peringkat limit Douluo. Jika ini kasusnya dengan Yu Guanzi, tentara biasa di medan perang akan lebih terpengaruh. Segera setelah mereka mendengar lolongan tajam itu, hampir semua pasukan tempur mereka berubah menjadi kekacauan yang tidak teratur. Sinar jiwa tidak lagi tepat sasaran sementara amunisi jiwa ditembakkan dengan liar. Tiba-tiba, medan perang berubah menjadi kekacauan. Sementara itu, lebih dari selusin kadal raksasa, persis seperti yang sebelumnya, memanfaatkan kesempatan untuk keluar dan menyembunyikan diri. Setelah kadal, sosok lain perlahan muncul dari bagian abisal. Sepertinya itu seorang pria. Dia memiliki wajah yang cantik, tapi matanya melotot dan beriak dengan warna biru tua yang mengerikan. Fitur wajahnya terlihat agak mirip dengan Tang Wulin, tetapi ekspresi wajahnya sangat ganas. Ini adalah Raja Roh. Dia adalah salah satu dari 10 Raja Abisal besar, kedua setelah Raja Sage. Raja Roh terbakar dengan amarah. Ketika serangan surga abadi datang, dia berada di zona ledakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata manusia bisa begitu mematikan. Pada saat itu, dia bahkan merasa seolah-olah Raja Petapa Abisal telah turun ke atasnya. Dia terluka dalam ledakan yang mengerikan itu. Meskipun dia segera melarikan diri dan mencoba melarikan diri ke lorong abisal, dia masih terluka cukup parah. Itu adalah pertama kalinya dia disakiti oleh sesuatu selain Raja Sage. Ini membuat Raja Roh sangat marah karena dia sangat menghargai tubuhnya lebih dari apapun. Pengetahuan umat manusia tentang makhluk abisal tidak begitu komprehensif. Tidak semua jenis makhluk abisal akan dibangkitkan dengan sukarela. Tidak masalah bagi makhluk abisal level rendah karena mereka sama sekali tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya mampu berperang di bawah kepemimpinan para pemimpin klan. Mereka bisa dibuang. Di sisi lain, semakin tinggi grade makhluk abisal tersebut, semakin ia menghargai hidupnya. Ini karena, setelah kematian dan kelahirannya, makhluk yang dibangkitkan tidak akan menjadi individu yang sama. Prosesnya memakan waktu lama dan hasilnya akan memiliki penampilan dan kemampuan yang serupa, tetapi tidak lagi seperti sebelumnya. Misalnya, jika Raja Roh terbunuh, Raja Roh baru akan lahir ke tingkat kedua dari Abisal. Namun, Raja baru akan berevolusi dari salah satu klannya. Prosesnya akan selesai dengan menggunakan energi Abisal yang tersisa, namun pada kenyataannya, dia benar-benar mati. Dia berhasil mencapai status superiornya saat ini dengan usaha keras. Bagaimana mungkin Feng Hao Douluo Abisal tingkat tinggi seperti dia bisa begitu rela mati? Sejauh yang dilihat oleh Abisal Sage King, tidak peduli siapa bawahannya dan siapa budaknya, tetapi makhluk Abisal tingkat tinggi seperti Spirit Monarch tidak akan pernah setuju untuk mati dengan sukarela. Oleh karena itu, kemarahan roh raja telah mencapai puncaknya setelah terluka dalam ledakan. Dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia tertangkap basah dalam ledakan itu, meskipun basis kultivasi spiritual Divine Origin miliknya. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ketika Legiun Abisal melancarkan serangan balik, dia seharusnya keluar setelah medan perang stabil karena status superiornya. Namun, dia segera kembali ke medan perang. Kultus Roh Kudus telah memberitahunya bahwa ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh surga abadi, tetapi dia menemukan bahwa manusia hanya memiliki satu perangkat tersebut. Alhasil, amukan hatinya tidak dipenuhi rasa takut, melainkan keinginan untuk membalas dendam. Teriakan melengking adalah ledakan kekuatan penuhnya yang menghasilkan serangan tanpa pandang bulu ke segala arah. Lolongannya telah membunuh tentara federal yang tak terhitung jumlahnya seketika. Mereka yang lebih dekat ke medan perang lebih banyak terkena gelombang suara dan memakan korban lebih banyak. Lebih banyak lagi yang terluka dalam berbagai tingkat. Raja Roh tampak sedikit pucat, tetapi dia sudah merasa puas setelah mengeluarkan raungan yang mengamuk untuk melampiaskan amarahnya. Sementara itu, siluet perak turun dari langit, dan aura yang familiar muncul di hadapan Raja Roh. Tombak naga perak menyerap energi abisal yang muncul di medan perang. Mata naga perak menarik kilin Gu Yuena membara saat dia menatap makhluk terkuat kedua di Abyssal Plane itu. Spirit Monarch menyipitkan matanya. Itu kamu. Sangat baik. Anda akan mati bersama dengan semua manusia Anda. Saat dia berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia menyerang Gu Yuena. Udara di sekitar tubuhnya melengkung dengan keras seolah-olah dia telah menyalakannya. Dia melepaskan ledakan spasial. Gu Yuena mengarahkan tombak naga perak ke langit. 8 sinar cahaya perak menerangi sekeliling dengan cepat sebelum berubah menjadi 8 pintu bercahaya.
Ruang di sekelilingnya berputar dengan ganas, namun itu tidak bisa melewati batas dan menyerang tubuhnya. Raja Roh mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menghancurkan ke arahnya. Sekaligus, semua udara yang melengkung terkondensasi menjadi bola perak yang bersinar, yang akan meledak di depan Gu Yuena. Gu Yuena menggunakan tombak naga perak di tangannya untuk drawing busur. Dalam sekejap, 4 bola bersinar muncul dari udara tipis. Mereka masing-masing berwarna kuning, biru, merah, dan hijau, dengan masing-masing warna mewakili elemen bumi, air, api, dan angin. Bola warna-warni berubah menjadi aliran cahaya seperti pelangi sebelum bertabrakan dengan bola perak. Ledakan. Ruang itu melengkung sementara dunia bergetar. Keduanya mendengus teredam. Tubuh bagian atas roh raja bergoyang sementara Gu Yuena melayang ke belakang. Sepertinya tak satu pun dari mereka yang berada di atas angin. Sementara itu, terjadi ledakan keras yang diikuti oleh cahaya api di kejauhan. Sudah ada masalah dengan garis pertahanan militer federal di sayap kiri. Teriakan tajam roh raja sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Itu telah membantai hampir semua prajurit yang bukan master jiwa dalam posisi bertahan. Dari para master jiwa, hanya mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi yang bertahan. Kemampuan ofensif garis pertahanan juga telah melemah. Di sisi lain, puluhan kadal raksasa yang telah menyamarkan diri dan menghilang sebelumnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuju lereng gunung di sisi kiri. Ketika mereka muncul kembali, mereka segera melepaskan kehancuran yang sembrono. Kadal mengerikan ini terkenal di Abyssal Plane. Mereka berasal dari klan roh raja yang menyebut dirinya klan roh. Klan Abyssal lainnya menyebut mereka naga roh Abyssal. Terkadang, mereka hanya dikenal sebagai naga Abyssal. Jumlah naga jiwa sangat rendah, namun mereka adalah pembangkit tenaga yang lahir secara alami. Masing-masing dari mereka secara inheren dilengkapi dengan basis budidaya spiritual spirit domain dan ini juga merupakan aset terbesar mereka. Mereka ahli dalam kamuflase, dan mereka memiliki teknik kamuflase khusus yang menggunakan energi abisal yang membuatnya sangat sulit untuk dibedakan. Soul Land 3 Chapter 1844 Chapter 1844 Komandan Legiun Abisal. Masing-masing dari mereka adalah lawan yang mematikan. Bahkan kepala klan setelah tingkat ke-30 dari Abyssal Plane tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan satu naga roh Abyssal. Seluruh klan roh berjumlah hanya sekitar 50, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk mendukung Raja Roh dalam tujuannya menjadi tuan kedua dari Abyssal. Raja Roh membawa serta selusin naga roh bersamanya kali ini. Itu dianggap sebagai investasi besar. Jika naga roh Abyssal terbunuh, itu akan membutuhkan Raja Sage Abyssal untuk melepaskan beberapa kekuatan asal untuk membangkitkan mereka. Biasanya, Spirit Monarch sangat menyayangi klannya. Ketika mata naga jiwa menyala dan mengeluarkan cahaya biru yang mengerikan itu, segala sesuatu dalam jarak 100 meter di depan mereka dihancurkan oleh getaran yang mengerikan termasuk perisai energi. Bahkan logam langka pun tidak bisa menahannya. Raja Roh adalah raja dari naga roh Abyssal. Klannya terkenal memiliki kekuatan spiritual paling besar. Mereka adalah makhluk Abyssal langka yang mengandalkan kekuatan spiritual sebagai metode tempur utama mereka. Bagian yang menakutkan tentang kekuatan spiritual mereka adalah bahwa kekuatan itu hampir tidak terlihat, yang berbeda dari energi lainnya. Saat dilepaskan, pertama-tama akan menyerang kekuatan asal korban. Setiap naga roh dilengkapi dengan kekuatan spiritual domain roh. Di sisi lain, tidak setiap master jiwa manusia dapat mencapai kekuatan spiritual domain roh, yang bahkan terjadi pada Hyper Doulos. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritual mereka memungkinkan para naga roh melarikan diri dari bahaya dengan mendeteksi kemungkinan musuh di dekatnya dan bereaksi sesuai itu. Yang lebih menakutkan adalah bahwa naga roh dapat menghubungkan kekuatan spiritual mereka bersama dan menghasilkan efek yang lebih kuat. Akibatnya, semakin banyak naga roh, semakin besar kemampuan bertarung mereka. Dari banyak naga roh yang hadir, ada 3 yang masing-masing memiliki panjang sekitar 100 meter. Mereka berdiri berdampingan di puncak gunung dengan mata bersinar dengan pancaran biru itu. Ketiga naga roh Abyssal ini mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan menjerit. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing dari mereka melepaskan lingkaran biru dari kepalanya. 3 lingkaran cahaya menyatu menjadi satu sebelum dengan cepat menyebar ke kejauhan untuk mengelilingi seluruh medan perang. Lebih banyak makhluk Abyssal sudah melonjak keluar dari lorong Abyssal seperti air pasang. Mereka mengambil kesempatan ketika garis pertahanan melemah untuk meluncurkan serangan simultan ke segala arah.
Yang mengherankan, pasukan Abyssal telah berubah dari kekacauan yang tidak teratur menjadi pasukan tempur yang terorganisir dengan baik setelah menyebar. Berbagai klan tidak bergerak satu persatu tetapi tampaknya bekerja sama. Selain itu, kerjasama itu terkoordinasi dengan sangat baik. Makhluk Abyssal dengan cepat menyerbu ke arah garis pertahanan yang dibangun oleh militer federal dan mulai menghancurkan semua yang didekatinya. Di markas komando militer federal, Yu Guanzi pulih dari keterkejutan setelah tertegun sejenak. Semua yang ditampilkan di layar lebar membuat ekspresinya berubah secara drastis. Struktur dari seluruh sistem pertahanan militer federal dirancang dengan cermat dengan sejumlah besar senjata jiwa tipe pertahanan yang kuat termasuk balok ion berat berskala besar. Namun demikian, itu telah runtuh dalam waktu sesingkat itu. Yu Guanzi menganggapnya tidak bisa diterima, tetapi dia tahu betul bahwa sebagai panglima tertinggi dia tidak bisa panik. Dia segera bertanya, apa posisi pasukan dari War God Hall? Kami akan tiba di garis depan. Kirim semua pasukan Mesya dari Korps Tentara Pusat. Perintahkan Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Barat Laut untuk memperkuat garis pertahanan. Kita harus mendapatkan kembali posisi bertahan. Bibirnya terkatup rapat. Dia sangat sadar bahwa mereka tidak dapat mengalahkan musuh yang begitu tangguh hanya dengan mengandalkan tentara. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Hao Douluo di garis depan untuk menghentikan langkah musuh yang mendekat. Posisi bertahan di garis depan telah segera ditembus. Setidaknya ada 5 pasukan yang terdiri dari makhluk Abyssal yang menyerang ke satu arah. Setelah garis putus, mereka langsung menuju ke lereng gunung yang diduduki oleh naga roh. Kadal besar itu memimpin makhluk Abyssal. Kita harus mengalahkan mereka semua. Seorang pembicara yang tidak dikenal berteriak keras. Puluhan sosok berlari menuju lereng sekaligus. Para prajurit dari War God Hall telah tiba. Mereka bergabung dengan pembangkit tenaga spirit pagoda. Sementara itu, mereka tidak peduli untuk berkomunikasi satu sama lain. Dewa Perang Aula dipimpin oleh Master Aula, Skycrosser Douluo Guan Yue, saat mereka berlari menuju gunung. Menurut rencana mereka untuk pembangunan garis pertahanan, cincin bagian dalam dilengkapi dengan senjata jiwa paling kuat. Senjata jiwa pertahanan telah ditempatkan di puncak gunung sekitarnya dan kemudian ada cincin luar. Hanya ada 3 garis pertahanan. 2 dari garis pertahanan telah dilanggar dan ditempati oleh naga roh Abyssal. Siapa yang mengira itu hanya akan bertahan lama? Dengan demikian, Skycrosser Douluo membuat keputusan yang cepat. Dia tahu dia harus menutup celah itu terlebih dahulu. Jika tidak, makhluk Abyssal bisa menerobos keluar darinya, dan konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Namun, saat dia memimpin Feng Hao Douluo di War God Halls untuk berlari menuju lereng gunung, sesuatu yang terpisah dari Legiun Abyssal. Sosok di depan secepat hantu. Itu adalah klan Momei. Permaisuri Mei yang terbang di kepala membuka tangannya seperti burung yang melebarkan sayapnya. Dia bepergian dengan kecepatan luar biasa cepat dan telah tiba sebelum Skycrosser Douluo hampir dalam sepersekian detik. Dia mengayunkan tubuhnya dan menciptakan lusinan klon dalam sekejap mata seolah-olah dia menyerang semua dewa perang di balai dewa perang secara bersamaan. Setiap dewa perang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menargetkan mereka. Aliran aura yang menusuk terjalin di langit seperti jaring besar yang terbuat dari bilah tajam, menyelimuti semuanya. Guan Yue mendengus dingin. Dia dengan tangkas menggunakan Skycrosser Divine Spear untuk menunjuk ke udara, langsung mengunci klan Momei. Ada suara dering yang tajam, dan Permaisuri Mei tersandung keluar dari kelompok klonnya dengan panik. Ekspresinya terkejut dan bingung. Permaisuri Mei membuat klonnya sekali lagi, tetapi kali ini hanya ada 7 salinan. Klon-klon tersebut berpisah terlebih dahulu lalu tumpang tindih satu sama lain. Sebuah tangan terulur sebelum berubah menjadi bayangan cahaya ilusi yang ditampar ke Skycrosser Divine Spear. Ding! Ada cincin lain. Tombak Dewa Skycrosser terpental, dan tubuh Guan Yue maju dengan cepat. Dia menusukkan tombak dan udara tiba-tiba menjadi stagnan. Dia melepaskan melampaui langit dan bumi. Permaisuri Mei belum bereaksi terhadap situasi sebelum tombak Guan Yue menimpanya. Terjebak dalam kebingungan, tubuh Permaisuri Mei berhasil berkedip sebelum dia memblokir pukulan itu dengan bahunya. Dia mendengus teredam, dan tubuhnya tersandung saat dia berputar cepat. Skycrosser Douluo selalu menjadi pria rendah hati yang menyembunyikan kekuatannya. Bahkan Feng Hao Douluo di War God Hall tidak menyadari sejauh mana kemampuan sebenarnya dari Skycrosser. Di sisi lain, dia tidak akan menunjukkan reservasi sedikit pun ketika dia terlibat dalam pertempuran. Dia tidak mengejar Permaisuri Mei karena prioritasnya adalah menutup pelanggaran.
Guan Yue melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Feng Hao Douluo Aula Dewa Perang yang telah berlari menuju gunung. Namun, sesuatu menarik perhatian Guan Yue. Dia tiba-tiba melihat Abyssal Bomb Beast mengerumuni mereka seperti awan gelap menutupi langit. Lebah bom tahu bahwa pelanggaran itu terlindungi dengan baik, tetapi ini benar-benar kesempatan terbaik bagi mereka. Jika mereka bisa keluar dari pengepungan yang ketat, dunia pada umumnya akan menjadi milik mereka untuk diambil. Selain itu, makhluk abisal itu mahir dalam pembantaian massal. Jika mereka bisa keluar dari penghalang, kehadiran mereka akan mengakibatkan kepanikan hebat di seluruh Federasi Douluo dalam waktu singkat. Pada saat itu, pasukan di garis depan akan dibatasi, dan mereka hanya akan menunggu kehancuran totalnya. Begitu tentara runtuh, semuanya akan segera berakhir. Mata majemuk The Bee Empress berkedip. Dia melayang di udara jauh sementara lebah bom menyembur keluar dari bawahnya. Di bawah komandonya, mereka menyebar ke seluruh langit. Misi mereka adalah menghentikan bala bantuan udara. Tidak hanya Ratu Lebah di sana, tetapi siluet hitam juga muncul di depan Guan Yue. Sosok itu memiliki fitur wajah yang sangat indah dan aura yang mematikan. Itu adalah salah satu dari 10 Raja Besar Abisal, Permaisuri Hitam.